Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 4 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami sadar akan keberadaan kami yang hina dan tidak layak ini, tetapi oleh karena anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami boleh Engkau terima kembali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Renungan pagi ini berjudul, Lihat, Aku ini terlalu hina. Ayat inti terdapat dalam Ayub 40 ayat 4. Sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan kepada anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa mereka dapat mengubah jalan yang jahat kapan saja mereka kehendaki, bahwa mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu, namun pun demikian berulang-ulang hati mereka digerakkan. Mereka kira bahwa sesudah melakukan hal-hal yang merendahkan karunia roh itu, setelah menyerahkan diri mereka ke dalam pengaruh pihak setan, nanti pada saat keadaan yang gawat, mereka dapat mengubah jalannya. Tetapi ini tidak mudah dilakukan. Pengalaman, pendidikan sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa, sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus. Meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimbang-timbang, akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan, menguatkan jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kekuatan yang tak beriman, atau pendirian yang sama sekali tidak peduli pada kebenaran ilahi, akan menuai tuaian yang ditanaminya sendiri. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati, halaman 36. Sulit bagi kita untuk memahami diri kita sendiri dan memiliki pengetahuan yang benar tentang karakter kita sendiri. Firman Tuhan itu jelas, tetapi seringkali ada kesalahan dalam menerapkannya pada diri sendiri. Kita harus bertanggung jawab jika menipu diri kita sendiri, jika menganggap peringatan dan tegurannya tidak berarti bagi saya. Cinta diri dan kepercayaan diri dapat memberi kita jaminan bahwa kita benar, meskipun pada saat kita jauh dari keadaan yang memenuhi persyaratan firman Tuhan. Dikutip dari Testimonies jilid 5, halaman 332. Demikian renungan kita pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Konteks renungan pagi hari ini lebih kepada kelalaian atau penolakan karena mengeraskan hati, tidak mau berserah, merasa mampu bertobat kapan saja, tidak mau menerima undangan untuk bertobat, dan merendahkan karunia roh. Semua hal-hal ini bukanlah bukti bahwa kita merasa terlalu hina. Malah sebaliknya, hal-hal tersebut kita lakukan karena merasa mampu.
Bahkan, pada bagian akhir dari renungan dikatakan, cinta diri dan percaya diri memberi jaminan bahwa kita benar, meskipun sebenarnya tidak. Ayat inti renungan hari ini dalam bahasa Inggris terdapat dalam Ayub 40 ayat 4. Tetapi dalam bahasa Indonesia terdapat dalam Ayub 39 ayat 37. Dan itu adalah jawaban Ayub kepada Tuhan. Mari kita baca Ayub 39 ayat 34-38. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Inilah makna dari ayat inti renungan hari ini, bahwa Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah, yang adalah Allah Bapa, bertanya kepada Ayub, siapa yang hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Silahkan jawab. Lalu Ayub menjawab dalam ayat 36-38, aku ini terlalu hina untuk memberikan jawab kepadamu, ya Allah. Itu sebabnya kututup mulutku. Kemudian Allah Bapa memberikan penjelasan dan tantangan kepada Ayub yang kita bisa baca dalam Ayub 40 ayat 6 sampai Ayub 41 ayat 25. Menghadapi kuda Nil dan buaya saja manusia tidak bisa, apalagi menghadapi Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Ayub 41 ayat 1 Allah berkata, siapakah yang dapat bertahan di hadapanku? Kemudian dalam Ayub 42 ayat 1-6, Ayub mengakui dan bertobat. Mari kita baca. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub merasa hina dan tidak layak setelah apa yang dia nyatakan baik kepada teman-temannya serta kepada Allah. Akhirnya Ayub sadar dan bertobat. Saat kita merasa hina dan tidak layak, itulah saat di mana kita harus datang kepada Allah. Banyak orang yang merasa diri hina dan tidak layak malah pergi menjauh dari Allah. Oh jangan, saat kita merasa hina, itulah saat yang tepat untuk segera kembali kepada Allah. Roh Nubuat mencatat tentang hamba-hamba Allah yang merasa hina. Dalam Kemenangan Akhir halaman 492 paragraf 3 menjelaskan, pada waktu Ayub mendengar suara Tuhan dari angin badai, ia berseru, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat 6. Yesaya berseru setelah ia melihat kemuliaan Tuhan dan mendengar kerub berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Celakalah aku binasa. Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Rasul Paulus setelah terangkat ke langit yang ketiga dan mendengar kata-kata yang tak terucapkan oleh manusia, berbicara mengenai dirinya sebagai yang paling hina di antara segala orang kudus. 2 Korintus 12 ayat 2-4, Efesus 3 ayat 8. Yohanes yang kekasih, yang bersandar kepada Yesus dan yang memandang kemuliaannya, jatuh tersungkur di kaki malaikat itu. Wahyu 1 ayat 17. Mereka merasa hina, tapi berlari kepada Allah, tetap datang kepada Allah. Ingat renungan kemarin yang berkata dalam manuskrip 52 tahun 1905 paragraf 4, berbunyi, sadarlah dan bertobatlah, Kisah 3 ayat 19. Ini adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Kita harus berdiri dalam sikap pertobatan dan kemudian sukacita akan memenuhi hati kita.
Saat kita merasa hina dan tidak layak, kita datang kepada Tuhan dalam sikap pertobatan, sadar bahwa karena kita, Yesus harus mati agar kita dilayakkan. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam Kemenangan Akhir halaman 493 paragraf 1. Mereka yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa merekalah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah, dan pemikiran ini akan menuntun mereka kepada penyesalan yang mendalam. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Inilah makna berdiri dalam sikap pertobatan. Kita sadar karena diri kitalah Yesus harus menderita, agar melalui jasa-jasanya kita diselamatkan. Oleh karenanya, Roh Nubuat bertanya kepada kita, apakah pemandangan itu membawa Anda untuk melihat bahwa satu-satunya harapan Anda adalah di dalam Kristus, Juru Selamat yang mengampuni dosa? Apakah melihat Yesus di kayu salib mati karena kesalahan manusia membawa Anda dalam penyesalan ke kaki salib, sehingga Anda dapat berkata dengan Ayub, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu? Sudahkah Anda menyerahkan seluruh kehendak Anda pada kehendak Allah? Jalan Anda kepada jalan Allah? Sudahkah Anda meninggalkan kepercayaan diri, menyombongkan diri, dan menerima Yesus yang menjadikan segalanya bagi Anda, hikmat dan kebenaran dan pengurusan serta penebusan? Apakah Anda melihat Kristus sebagai kegenapan dari semua lambang, substansi yang berharga dan mulia dari semua bayangan, makna sepenuhnya dari semua simbol? Lambang dan bayangan ditetapkan oleh Kristus sendiri untuk menyampaikan kepada manusia suatu gagasan tentang rencana yang dirancang untuk penebusan manusia. Dikutip dari Signs of the Times, tanggal 24 Agustus tahun 1891, paragraf 3. Jika kita melihat semuanya yang Nyonya White tanyakan ini, maka kita dapat melihat ketidaklayakan diri kita. Kita melihat betapa diri kita hina adanya. Diri kita tidak ada artinya. Harapan kita satu-satunya hanyalah Yesus dan di dalam Yesus. Perhatikan Nyonya White menasihati kita semua. Dalam artikel yang sama, Signs of the Times, Agustus 24 tahun 1891, paragraf 7. Dalam kebaktian Yahudi, di bawah arahan khusus Allah, korban hanya dipersembahkan di Ka'bah melalui perantaraan imam. Jika ada orang yang ingin memberikan persembahan, lalai dan gagal melakukan pengaturan yang ditentukan oleh Allah, dia harus disingkirkan dari umatnya. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Mengapa hal ini perlu kita ketahui? Sebab keselamatan bukan karena perbuatan kita. Jika Allah katakan persembahkan korban di Ka'bah, kita harus turut. Jangan bikin yang tidak disuruh Allah. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan dalam artikel yang sama dalam paragraf 8. Dikatakan, ini secara ketat diperintahkan dalam pelayanan lambang untuk memberikan makna sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk mengesankan pikiran orang-orang dengan kebenaran besar bahwa manusia dapat memiliki akses kepada Allah hanya melalui Kristus. Juru Selamat berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi, semua lambang yang Kristus telah tetapkan, yang Allah telah perintahkan untuk Israel lakukan, bukan untuk manusia rubah-rubah sesukanya. Sebab semua lambang itu Allah tetapkan supaya kita ingat bahwa
jalan keselamatan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan semua lambang itu sudah digenapi seluruhnya di dalam Yesus. Karenanya, harapan kita satu-satunya hanyalah Yesus dan di dalam Yesus. Ini jika kita merasa hina dan tidak layak, sebagaimana Ayub. Bagaimana caranya memiliki perasaan seperti Ayub ini? Signs of the Times Agustus 11 tahun 1898 paragraf 6 menyatakan, semakin banyak roh Kristus yang kita miliki, semakin rendah hati kita nantinya. Ketika kita memperoleh pandangan yang jelas tentang Kristus, tidak ada kata-kata yang meninggikan diri yang akan keluar dari bibir kita. Ketika Tuhan memberikan pandangan kepada Ayub tentang keagungannya, Ayub berhenti membuktikan kebenarannya sendiri. Dia merasakan keberdosaannya dan merendahkan dirinya di hadapan kemurnian dan kekudusan Allah. Aku membenci diriku sendiri, katanya, dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Namun dengan pena ilham, Allah menyatakan Ayub sebagai orang yang sempurna dan lurus, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Mau sadar dan bertobat seperti Ayub, kita perlu roh Kristus. Yesuslah yang menuntun kita kepada pertobatan. Yesuslah yang berkuasa membersihkan dosa dan membuat kita membenci akan dosa. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Kebutuhan kita hanyalah Yesus. Ini jika kita sadar bahwa kita hina. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah melalui pengalaman Ayub. Dia akhirnya sadar, dia merasa hina dan tidak layak. Dia akhirnya bertobat dan duduk dalam abu dan debu, siap mendengarkan Tuhan. Dan kiranya hal yang sama terjadi bagi kami semua. Karena bila mana kami merasakan kehinaan kami, ketidaklayakan kami, maka janganlah kami lari daripada-Mu ya Bapa, tapi datang kepada-Mu, dan satu-satunya jalan untuk kami datang kepada-Mu hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya dahulu Engkau memberikan banyak lambang kepada bangsa Israel, yang mana menunjuk semua kepada anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan bila mana itu semua digenapi di dalam Yesus, kami hanya membutuhkan Yesus saja. Kami datang kepada Dia dan menerima roh-Nya. Dengan menerima roh Kristus, itulah kebutuhan kami yang terbesar, untuk kami diubahkan, dan pada akhirnya, pada waktu Yesus datang kedua kali, kami layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.